Pada bagian terakhir ini, seperti kita lihat, kita akan mencoba melihat bagaimana peran kita dalam pembiayaan ataupun pendanaan perubahan iklim, baik di Indonesia ataupun di tingkat global ya. Jadi studi yang akan saya bahas secara lebih detail itu berasal dari studi pasca penerbitan Sukuk Retail ya. Nah, beberapa buku yang menarik seperti The Citizen Guide to Climate Success, yaitu membawa kita bagaimana kita sebagai warga negara berperan, atau buku At What Cost juga cukup menarik karena di sana menjelaskan sebetulnya bagaimana kita melakukan konvergensi ya dari sisi pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Nah, studi ini didasari bahwa bagaimana di tingkat global, tadi juga sudah saya jelaskan, bahwa ekonomi hijau ini telah menjadi orientasi negara-negara di dunia ya. Dan seperti contohnya misalnya pada saat salah satu perusahaan batu bara di kita ingin masuk ke market Eropa, itu tidak bisa karena dia sudah merupakan brown ekonomi, sudah tidak lagi ekonomi hijau. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa realisasi atau pembiayaan untuk ekonomi hijau juga itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Salah satunya adalah energi baru terbarukan, misalnya PLTMH ya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. UNDP melalui SDGs-nya, SDGs Hub, memiliki satu contoh pembiayaan yang melibatkan masyarakat, yaitu pembangunan PLTMH di Jambi ya, di mana proses pembangunan tersebut masyarakat berperan di dalam hal menyediakan tempat untuk pembangunan sendiri. Itulah yang disebut dengan wakaf ya. Jadi salah satu pergeseran dari Islamic finance itu adalah muncullah istilah wakaf produktif ya. Yang selama ini misalkan maaf bagi yang non-muslim, wakaf itu identik dengan pembangunan masjid ya, pembangunan madrasah dan seterusnya. Tetapi dengan fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, wakaf untuk kepentingan umat pun bisa dilakukan. Hal ini tentunya akan juga memberikan peluang untuk pengembangan umat dalam hal yang lebih luas. Nah, termasuk juga Green Sukuk Retail ini digunakan selain untuk pembiayaan EBT, energi baru terbarukan, dalam hal ini lebih kepada pemasangan lampu PJU untuk di beberapa pelabuhan, juga untuk penyediaan air minum. Dan instrumen sukuk ini juga merupakan salah satu alternatif dalam pembiayaan SBN. Nah, mengapa juga kemudian sukuk retail, Green Sukuk Retail juga bisa kita terbitkan ya. Penerbitan Green Sukuk Retail ini tidak melalui peraturan yang baru, tapi kami menyebutnya sebagai SBSN Retail Tematik ya. Jadi sebetulnya tiap tahun ya, sejak 2009 seperti kita lihat di sini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan SBSN, Sukuk Retail, ya, Surat Berharga Sahaya Negara untuk pembiayaan pembangunan. Nah, untuk tahun kemarin 2019 ya, jadi bukan seri itu juga mengeluarkan sukuk retail spesifik sekali untuk Green Sukuk, di mana proyek-proyek Green itu mengacu pada Green Sukuk global. Dan yang menarik bagi Anda para kaum milenial, sebetulnya sukuk retail ini berbeda dengan sukuk tabungan. Jadi ada
perdagangan di antara sukuk tersebut bisa diperdagangkan. Nah, pertanyaannya, lalu kalau saya ingin berkontribusi kemana begitu ya? Itu Anda bisa membeli sukuk ini ya, sukuk retail ini melalui fintech ya, sukuk retail ST00 6 ya, sukuk tabungan dalam hal ini, melalui misalkan modalku, Investri, Bareksa, ataupun bank ya. Jadi kalau Anda datang ke bank pun tidak perlu lagi sekarang dengan menggunakan handphone Anda, di situ sudah ada investasi ya, terutama untuk bank-bank syariah yang saya maksudkan di sini. Nah, pada saat kita menerbitkan sukuk retail kemarin, yang menarik adalah bahwa Anda bisa lihat profilnya itu adalah dari kaum milenial ya. Jadi 59% itu sudah 51% itu dari kaum milenial. Artinya generasi Anda mungkin sekarang udah masuk Gen Z ya, generasi yang lebih baru lagi. Dan kami ini masuknya ke dalam generasi kolonial istilahnya. Jadi masih lebih suka datang ke bank dan seterusnya. Padahal dengan kondisi sekarang itu lebih memungkinkan lagi. Nah, jadi pada saat kita menerbitkan sukuk tabungan kemarin ya, 2019 kemarin ya, ini data seperti ini, jadi kita menerbitkan sebesar 1,49 triliun ya, dan memang bisa dilihat bahwa jenis pekerjaannya itu adalah kebanyakan pekerja swasta ataupun wira swasta terutama ya. Jadi sisanya ya macam-macam ya. Dengan jumlah total investor cukup banyak, Anda bisa lihat 7.000 sampai 8.000. Artinya kami melihat bahwa ya investasi sukuk tabungan ini, Green Sukuk Retail ini memberikan semangat baru kepada kaum milenial untuk memberikan kontribusi ya, kontribusi yang lebih nyata ya di dalam. Jadi kalau Anda cinta lingkungan, oke, Anda sudah punya sukuk Green Sukuk atau belum gitu kan? Itu bisa merupakan obrolan-obrolan di kafe-kafe kalau kita bicara skematik pembiayaan. Nah, menariknya juga pada saat kita menerbitkan Green Sukuk ini, kita bekerjasama dengan Joska ya. Bagi Anda mungkin sudah tahu, Anda bisa mengikuti joska.id. Itu adalah suatu organisasi nirlaba yang bergerak dalam mendiskusikan mengenai investasi. Kira-kira itu, mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih.